Halo mania dangdut yang ada di seluruh dunia pecinta odading. Obrolan dangdut trending. Pokoknya selalu dinanti-nantikan bagi pencinta musik dangdut Indonesia khususnya. Karena odading selalu hadir memberikan yang terbaik dari dangdut legend, senior sampai yang newcomer. Nah, saya pasti butuh suara-suara yang agak menggemparkan studio ini. Odading rasanya. Berturut-turut ya bintang tamu yang hadir di sini bikin saya letih, lesu, leto. Jadi hari ini karena bintang tamunya kalem, manis, ayu kayaknya seperti itu ya. Tapi saya pasti mau nanya dulu sama Om Dading. Om, bintang tamu yang manis itu saya tadi sempat intip-intip di luar. Kalem, suaranya dahsyat banget. Siapa itu Om? Kasih tahu dong bintang tamu hari ini. Ya, ini yang sempat menggemparkan dunia dangdut lah. Wow, menggemparkan dunia Indonesia dengan belantika musik dangdut ya. Iya, betul. Karena artis yang satu ini, dia punya warna vokal yang khas. Khas? Ya, dan juga perjuangannya yang luar biasa. Jadi perjalanan karirnya nanti bisa dibedah. Yap. Artis yang artinya sebagai pelopor, kalau boleh saya bilang pelopor ini rilis ulang lagu yang sudah populer waktu itu, lagunya Bang Haji Roma Irama, lagu duetnya ya berkat dengan warna musiknya yang aransemen yang baru dan langsung meledak di pasaran. Meledak. Betul, Dasyat mengangkat artis yang satu ini. Ingat dulu lagunya? Wah. Ingat dong. Oke, langsung aja Pokoknya, kita tampilkan. Last night, malam terakhir. Ya. Saya langsung panggil aja artis yang satu ini yang luar biasa dahsyat suaranya. Mbak Nada Soraya. Iya, Nada Soraya. Ditaruh mic-nya. Luar biasa ya. Pokoknya khas banget dan orang tanpa melihat Kak Nada sudah tahu ini suaranya Kak Nada Soraya. Gitu. Iya, seperti yang pernah disampaikan Mas Eko Saki bahwa kalau artis yang punya karakter, misalnya denger di mobil, ya kan, atau pas denger di radio, orang udah hafal ini Nada Soraya. Orang tahu ya, alhamdulillah ya, artinya memang Kak Nada ini punya sesuatu yang beda, ya kan? Kak, gimana kabarnya? Sayang udah lama banget nggak ketemu. Berapa tahun ya kita nggak ketemu? Udah lama banget ya. Saya mau kilas balik dulu ya. Yang saya tahu Kanada ini dulu berangkat dari ajang kegiatan di radio. Iya, ya. betul. Berangkat dari ajang kegiatan di radio Om Dading ya? Nah itu Om Dading yang paling tahu sejarahnya banget. Karena kenapa Kanada ini juara satu, karena saat itu juri-juri juga terbelanga kan, bingung gitu loh. Iya, tapi tidak mudah walaupun juara satu, Nada ini memang ya harus luar biasa, mengorbankan dirinya juga untuk saat itu harusnya jujur. Bisa tampil. Iya, dengan peserta-peserta saat itu ya. Ada satu produk bikin kontes dangdut ya, itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Astrid. Kebetulan di mana kita berada dulu, salah satu stasiun radio sebagai penyelenggaranya untuk wilayah Jakarta waktu itu ya, untuk Jabodetabek. Nah, ini Nada itu tampil dan juara satu. Juara satu itu harus tampil mewakili diadu seluruh Indonesia. Tahun itu kalau nggak salah tahun 97 ya Nada. Betul. Ya, 97. Dilala saatnya harus tampil live di salah satu TV nasional. Nada Soraya tidak bisa tampil dan saat itu dia benar-benar lagi dirawat ya. Betul. Oh my God, sedang drop. Sedih banget ya. Bisa cerita nggak apa yang dirasakan saat itu? Harusnya tampil di TV nasional untuk seluruh Indonesia, tapi lagi drop, lagi sakit. Iya. Boleh cerita masalahnya di mana? Iya, dan apa yang dirasakan saat itu? Hidup itu adalah perjuangan. Seseorang menuju kesuksesan butuh dengan pengorbanan dan perjuangan. Ketika itu dalam ajang kontestan, Papi Odading tahu. Beliau tahu. Saya tidak bisa berkata apa-apa.
tapi karena kan ada sesuatu. yang terjadi saat itu. Iya, Kak, betul. bukan ingin membuat Kanada menangis di Odading, tapi manusia pasti melewati kisah-kisah pahit dan kesedihan. Kanada mungkin punya cara bagaimana melupakan itu semua. Karena wanita kadang-kadang kan suka mengingat langsung nangis. Apa yang Kanada lakukan untuk melupakan itu semua hal-hal yang menyakitkan? Ya Astrid, saya potong sebentar. Saat itu juga betapa sulitnya saya karena keinginan kerasnya Eli Halimah. Namanya Eli Halimah. Iya, Eli Halimah untuk dia memang ini kesempatan karena saat itu betapa susahnya untuk masuk di TV nasional. Tim nasional itu Dia sementara dia sedang terbaring sakit. Di rumah sakit. Satu sisi saya juga harus mendapatkan surat kuasa. Jadi surat pernyataan bahwa dia merelakan juara 2 yang akan mewakilinya. Yang akan Oh mewakili my diri saya. God. Saya merayu nada Soraya. Iya, iya. Ya, saya merayu luar biasa, tapi alhamdulillah dengan ini keikhlasannya dia berbuah hasil pada akhirnya juga ya. Iya. Gitu. Iya. Itu dia yang saya mau tanya, betapa luar biasa perjuangan bisa meraih juara 1. Betul. Dan itu adalah sebuah impian besar. Di finally ternyata harus tidak hadir dan menyerahkan kepada yang juara 2. Apa yang dirasakan saat itu, Kak? Dulu. Ya, saya sudah katakan tadi Mbak Astrid, hidup adalah perjuangan. Tidak ada seseorang menuju kesuksesan, tidak ada cobaan tanpa hambatan, tanpa perjuangan. Itu ya. Alhamdulillah, berkat dari doa kedua orang tua saya, Allah memberikan saya kesempatan dan Allah memberikan saya suatu nikmat yang luar biasa yang sampai saat ini saya masih bisa tampil. Off air juga masih ada. Betul, alhamdulillah. Kak, kan sakit nih Kak. Apa ada hal lain gitu loh? Mungkin ada masalah yang terjadi saat itu. Ya namanya manusia kan kalau pasti masalah gitu. Betul. Saya cerita Kak, nggak ini bukan ingin mengorek luka lama, tapi mungkin memberikan inspirasi. Betul. Ya, Dan buat perlu tahu bahwa memang perjuangannya luar biasa. Kebetulan Om Iya. Dading nih yang tahu kan, menyaksikan. Om Dading kan tahu perjalanan. Saat itu kebetulan yang menjadi jurinya salah satu mungkin boleh dikatakan dipercaya salah satu pencipta lagu atau arranger yang dipercaya Mahkota Record ya. Betul. Yang jadi jurinya itu Pak Bakar kalau nggak Pak salah Bakar. ya. Pak Bakar AS. Ya. Dan itu Almarhum, sempat ya. sempat Sekarang bilang ke sudah saya, almarhum. saya izin saya akan ajak nada. Cuman gitu, itu saya akan ajak nada akan saya bawa coba ke Mahkota Record. Itu lama prosesnya dan saya pun sudah melupakan Astrid. Kenapa gitu loh? Kok lama sementara ini adalah suatu kesempatan. Apakah ada yang melarang gitu atau ada hal lain itu? Boleh cerita Kak? Mungkin secara internal ya kan ada hal-hal yang aduh saya mau tapi ternyata saya harus tidak boleh apa ada orang yang melarang Kak? Saat itu. Satu mungkin sudah takdir ya. Kita sebagai manusia tidak bisa melawan takdir. Yang saya sudah katakan, seseorang menuju kesuksesan pasti melalui rintangan dan proses. Alhamdulillah, berkat dari keikhlasan saya, ridhonya saya menjalani hidup ini, dan betapa sulitnya, betapa panjangnya. Saat itu memang banyak ya, bukan hanya saya sendiri. Ada salah satu dari produser Mahkota cari seorang penyanyi. Saya di situ tidak hanya sendiri tapi banyak. Alhamdulillah berkat dari kegigihan saya berdoa, orang tua saya, keikhlasan, juga doa dari Papi Odading. Alhamdulillah. I see. Jadi saya tahu nih jawaban mungkin karena ada larangan dari pihak keluarga ya. Enggak juga. Enggak ya. Tapi akhirnya semua mensupport dan Alhamdulillah. alhamdulillah Nada bisa seperti saat ini ya. Dan ada cerita yang menariknya Astrid. Saat itu kan kita sering adain off air di lapangan ya, Iya. lomba karaoke. Lomba karaoke. Setiap lomba karaoke itu ada bintang tamunya. Iya. Ada bintang tamunya itu artis-artis. Saya
saya kan nggak pernah lihat cover dari ini. Cuman disampaikan aja sama teman-teman di radio tuh, Bang. Ada ini artisnya sekarang Nada Nadi. Nada Nadi, oh ya udah. Nada Soraya dan Nadi Baraka. Itulah apa di promo di radio itu. Karena waktunya itu juga sudah cukup lama, ada berbulan-bulan lah. Tiba-tiba saat itu saya juga jadi MC-nya. Jadi begitu menampilkan, sebelum tampil saya naik ke panggung, di atas nyolek-nyolek kaki. Bang, ini enggak. Ini nada, ini enggak. Enggak nada, begitu nengok, lah kok Eli Halimah, gue bilang. Di situ memang kaget jujur. Ternyata ketemu udah Sudah ngeluarin. langsung gitu ya. Dan itu lagunya sudah naik, sudah populer lagu Malam Terakhir itu. Oh, jadi waktu awal-awal pakai nama Iin? Nama aslinya memang, maaf ya, Daya, nama aslinya emang Eli. Iya. Jadi langsung malam terakhir Nada Soraya, wah udah. Luar biasa ya. Luar biasa. Dan memang booming ya lagu itu Malam Terakhir ya gitu loh. Iya, ini coba nyanyiin Malam Terakhirnya dulu, Saya pengen sebelum dong. cerita yang lain. Aduh, pokoknya ini lagu yang benar-benar legend banget, dan Panji Roma Irama juga bangga ya karena ada penyanyi yang bisa membawakan sesuai harapan beliau ya. Siapa namanya? Memang pada saat itu lagu Malam Terakhir kan lagi in di panggung. Kebetulan banyak penyanyi-penyanyi yang bibit-bibit penyanyi di panggung lagi in lagu Malam Terakhir. Tragin ya, memang sering dibawain ya. Betul. Dan alhamdulillah waktu saya masuk dalam studio rekaman waktu itu di Mahkota, saya dites sama bos saya, sama produser saya. Kebetulan lagu Malam Terakhir. Itu jadi pas banget ngeklik ya. Kak, ini ngomong-ngomongin soal perjalanan karir, terus lagu yang meledak tersebut, kan waktu itu Kanada ada sosok Nadi Baroka yang sebelumnya dikenal sebagai Mandar Mahesta ya. Dan kayaknya ngeklik banget, dan Nada dan Nadi itu jadi booming banget dengan lagu-lagunya Pak Haji. Ya sebetulnya produsernya aja nggak tahu cocoknya sih sama gua sebenarnya. Suaranya mirip kan. Harusnya sama Kang Yudi ya. Nah, Nada Nadi. Dulu tuh sempat ada isu-isunya katanya memang Kanada sama Nadi memang ada hubungan. Terus dengar-dengar juga suami istri, sebenarnya bener apa enggak sih, Say? Gitu loh. Karena kan kalian ngeklik banget ya saat itu gitu loh. Memang rata-rata mereka beranggapan seperti itu. Kalau enggak adik kakak, suami istri ya. Yang bener apa nih? Adik kakak juga, suami istri juga atau gimana? Kebetulan kami dipertemukannya di dalam studio untuk menjadi pasangan duet sampai saat ini, alhamdulillah. Just pasangan duet aja. Oh, pada saat dipertemukan mungkin sudah masing-masing punya pasangan. Iya, betul. Oke. Belum. Oh, belum. Saya masih sendiri. Masih sendiri. Kenapa tidak Kak Nadi sudah beristri saat itu? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Meragukan jawabannya. Bahkan sempat mau dijodohkan sama saya. Wah, ini menarik sekali nih. Om Dading menarik sekali, ternyata katanya sempat mau dijodohkan. Iya. Kanada dengan Kanadi. Iya. Jadinya urat nadi. Itu gimana kok sampai nggak jadi gitu loh? Yang nggak, ada yang nggak setuju. Om Dading. Bukan. Pihak ketiga tetangganya nggak setuju. Oh, Termasuk siapa? ini. Iya, Iya. Om Dading yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju Om Dading? Kepo deh. Gua belum bisa untuk beli kadonya waktu itu. Dasar kepo deh. Aduh, ya harusnya karena gini banyak sekali fans yang biasa kalau ngeliat pasangan yang chemistry-nya ada, berharap mereka jadi berjodoh gitu ya kan. Nah saat itu ada nggak fans yang maniak banget sama Kanada dan Nadi berharap kakak jadian sama Kanadi? Banyak yang beranggapan seperti itu. Terus kenapa tidak jadian? Kan tiap hari nyanyi over bareng, rekaman bareng. Apa yang menyebabkan tidak jadi? Allah sudah memberikan Jalannya masing-masing. jalan masing-masing. Tuh, jalannya masing-masing tuh. Yang satu ke kiri, satu ke kanan. Walaupun kita dalam satu tim, Satu tim. dengan adanya Nada Nadi, mungkin Allah memang tidak bisa istilahnya apa ya? Saya, Nadi sudah punya pasangan, nggak mungkin dong. Tapi ada nggak saat itu rasa sedikit getar-getar? Namanya kita sering ketemu Piting Tresno, Jalarana Sakulino loh. Kalau kata orang Jawa bilang. Jadi semakin. Tapi saya herannya kalau ketemu Mandi tiap hari kagak demen-demen juga. Bayu. Gimana? Pernah nggak sih ada
merasa Dia bahasa Jawanya bisanya Witing Tresno jalaran sapa. yang lainnya nggak ngerti Kayak kan. kue. Sama wis meneng bae lah Thomas. Iya. Jadi apa-apa ada gitu karena merasa tiap hari ketemu, jadi ada keterikatan. Kayak kita bisa bersahabat dengan lawan jenis kan kadang-kadang ada rasa cemburu juga kalau dia punya teman dengan yang lain tuh apa. Pernah gak sih ngalamin hal-hal seperti itu? Alhamdulillah selama ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja ya. Tidak ada rasa seperti itu. Oh gitu. Pandangan Kak Nada untuk sosok Bang Dani Barokah itu apa? Saya harus berbuat profesional. Karena dengan adanya Nada Nadi, dia adalah pasangan saya di dalam panggung. Oh, Kalau di rumah udah beda lagi. beda lagi ya. Iya. Jadi dia pasangan di panggung aja. Di rumah bukan Nada. Bukan Nadi. Duet juga cukup banyak ya Daya. Ada selain malam terakhir ada Mandul, Mandul, rujuk Cincin ya. kawin, rujuk. cincin kawin ya. Mbak, peranan orang-orang yang membangkitkan atau membangun karir Kak Nada dari awal-awal. Seberapa pentingnya orang-orang radio seperti Om Dading ini gitu loh. Kadang-kadang kan teman-teman radio juga sangat mensupport gitu loh. Mungkin bisa menyebutkan siapa-siapa aja orang yang berjasa di dalam karir Kak Nada. Pertama, orang tua. Itu orang tua pasti. Pada saat itu, Heeh. orang tua saya tidak percaya kalau anaknya bisa nyanyi. Oh iya, orang tua nggak percaya. Anak bisa Masa sih Padahal katanya suaranya anak saya bagus. bisa nyanyi. Dilanjut saya ikut-ikut lomba seperti di panggung, ikut kontestan, audisi. Dan kebetulan memang kebanyakan saya ikut kontestan itu di radio-radio. Salah satu radionya Om Dading waktu itu ya. Termasuk selain dari kedua orang tua saya, ada adik saya, keluarga saya, Keluarga. ada Papi Odadi. Itu tadi adiknya ya? Yang Iya. Saya kira itu Bang Nadi. Rada-rada mirip Bang Nadi ya. Terus Om Dading. Om Dading. Kalau ada mereka di sini, apa yang ingin di... Om Dading termasuk orang yang berjasa besar buat saya. Weh, Om Dading gitu. Karena lagu saya sering diputar. Sering putar, iya. Memang penyiar radio pada dasarnya sering banget mensupport para penyanyi ya. Mudah-mudahan para Sepatu penyanyi- saya nomor 42 bilangin. Catat. Catet tuh. Andai ada orang-orang tersebut di depan Kanada, apa yang ingin Kanada sampaikan sama mereka? Saya hanya bisa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih orang-orang yang sudah mensupport saya, memberi masukan, mendoakan saya. Dan terima kasih juga buat produser saya dari Mahkota. Mahkota. Kebetulan produser saya ada 10. Oh, banyak banget produsernya. ada Kesininya makin kesininya. 10. Makin barangkali kesini ya. makin banyak ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya belajar produserin sendiri, Iya. bikin lagu Bikin sendiri, lagu sendiri. nyanyi sendiri. Iya, Mania Dangdut. Kanada Suraya, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan bagi para musisi dan para penyanyi dangdut di era pandemi ini. Kita harus berbuat apa? Ada pesan yang ingin disampaikan? Kebetulan lagu-lagu karya cipta saya itu adalah lagu perjalanan hidup saya sendiri. Oh, Kebanyakan perjalanan hidup saya dan sebagian ada curahan Curahan hati. seseorang. Curahan ibu-ibu seperti Mbak Astrid, Papi Odadi. Mudah-mudahan insya Allah ke depannya saya bisa memberikan yang terbaik ya. yang terbaik buat Bagi Belantika Musik dan Belantika Musik Indonesia. Dangdut. Oke, sini sayang. Karena waktu juga sudah sangat membuat kita harus mengakhiri acara ini, tapi nanti selalu setia dan hadir di sini ya, say. Mudah-mudahan insya Allah. Dan jangan lupa pastikan buat pencinta dangdut, mania dangdut, subscribe, like, comment, and share. Saya langsung saja pamit undur. Sampai ketemu di Odading berikutnya.